Pendengar setia KP, ketemu lagi nih sama Rizky di Talk Show Kesehatan ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang gizi dalam pencegahan stunting. Yang mana talk show kali ini pendengar setia didukung sepenuhnya oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya. Nah, kali ini juga kita tadi bakal ngebahas gizi dalam pencegahan stunting. Dan di sini sudah ada seorang ahli gizi dari RSUD Doris Silvanus Palangkaraya. Kita kenalan dulu deh ya. Ada Mbak Desita Ike Sagita SGZ MGZ. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mbak Rizky, selamat siang. Oke, kabarnya gimana? Kabarnya baik. Baik, sehat ya? Iya. Oke. Nah Mbak, kali ini kita bakal ngebahas tentang pencegahan ini ya, gizi dalam pencegahan stunting, yang mana dari informasi-informasi yang Rizky dapat gitu ya. Jadi kalau berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia itu kan pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5% ya. Dan itu pun hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6%. Nah, sedangkan di tahun 2024 ini ditargetkan harus turun sekitar 14% ya. Ya. Nah, oke, karena kita hari ini ngebahas tentang stunting ya. Jadi kita mau nanya-nanya dulu ini seputar apa sih stunting itu Mbak? Oke, kita mulai dulu nih. Sering mungkin udah didengar dari berita atau dari media sosial tentang stunting. Nah, stunting itu adalah masalah gizi yang sudah terjadi lama sekali, sudah terjadi kronis, mulai dari masa kehamilan sampai dengan anak usia dengan 2 tahun. Jadi proses terjadinya stunting itu lama. Jadi sejak ibu itu mulai mengandung, udah terbentuk janin, sampai dengan janin itu lahir, sampai dengan usia 2 tahun. Nah, apa ya dikatakan stunting gimana sih gitu kan? Jadi kalau kita ukur tinggi badan anak, terutama jadi stunting ini kaitannya dengan tinggi badan seorang anak. Jadi kalau misalnya tinggi badannya di bawah standar min 2 standar deviasi dari kurva pertumbuhannya, itu dikatakan stunting. Jadi kalau dia di atas min 2 standar deviasinya, itu dikatakan normal. Jadi kalau dibandingkan nih misalnya antara 5 anak, itu pasti ada 1 anak yang stunting. Jadi tinggi badan 1 anak ini berbeda dengan rata-rata tinggi badan anak seusianya. Seperti itu Pak. Iya. Jadi mungkin kalau beberapa daerah ada yang menyebutnya itu adalah tengkes gitu ya. Kalau misalkan nggak ngerti stunting gitu ya, Pendek gitu ya. Nggak tahu kalau di daerah Kalimantan apa sih penyebutnya? Kalau Pendek pendek gitu ya. Oke. Nah jadi itulah yang namanya stunting ya, pendengar sih tadi udah dijelasin Mbak Desita gitu ya. Terus kalau kita pengen tahu nih ya, penyebab utama terjadinya stunting itu apa Mbak? Penyebab utamanya itu ada 5, sebenarnya terjadi di 5 fase kehidupan. Jadi penyebab utamanya adalah paling utama itu asupan makanannya, asupan gizinya. Tapi semua di 5 fase ini terjadi. Jadi 5 fase ini yaitu terdiri dari pada saat seorang ibu hamil, kemudian pada masa ibu menyusui, kemudian pada saat anak usia 0 sampai dengan 2 tahun, kemudian nanti pada di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan yang paling awalnya lagi sebelum ibu hamil, kita kalau wanita jadinya calon pengantin. Oh iya. Nah, ternyata itu penting. Jadi di masa remaja, remaja kan udah masa-masa pubertas tuh. Itu adalah calon-calon pengantin nih. Ada yang mungkin kalau sekarang pernikahannya mungkin di bawah 17 tahun sudah ada, yang penting udah pubertas. Nah, ternyata persiapan gizi pada masa-masa sebelum menikah itu mempengaruhi juga gitu ya ke masa yang akan datang gitu. Jadi itu sebuah lingkaran yang nggak bisa diputus gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa mencegahnya dari awal, yaitu dari calon pengantinnya, kita persiapan gizi dengan baik, kemudian nanti ke masa kehamilannya status gizinya baik, asupan makannya baik, sampai akhirnya anaknya lahir, harapannya yang tidak stunting seperti itu. Oke, jadi bagaimana apa sih gejala stunting itu tumbuh itu ya istilahnya, itu dari yang udah disebutin
Pokoknya dari ibu yang masa hamil gitu ya, betul. Karena gizinya mungkin kurang diperhatikan. Terus juga ketika anak itu udah lahir tapi gizinya juga tetap diperhatikan, itu yang bisa menjurus ke anak itu akan tumbuh jadi stunting gitu ya. Betul. Terus juga tadi remaja juga tadi ya. Betul. Kalau sekarang calon pengantin di usia remaja itu memang sudah harus diberikan edukasi tentang stunting. Karena nanti harapannya mereka punya generasi penerus. Karena nanti mereka menikah, punya generasi yang baru lagi. Harapannya ya memang punya status gizi yang baik. Ya, harapan tidak stunting. Kenapa? Karena memang di usia remaja itu kan pergaulan sangat-sangat mempengaruhi pola makan seseorang. Di usia remaja sudah memperhatikan bentuk tubuh, kemudian ada lawan jenis, menyukai lawan jenis. Kalau merasa bobot tubuhnya misalnya tidak ideal, lalu ingin diet tapi dietnya ternyata tidak sehat, ternyata itu mempengaruhi status gizi dia pada saat dia nanti akan menikah gitu. Pada saat nanti akan mempunyai anak gitu. Jadi kenapa memang pemerintah pun sudah mulai memasukkan program yang cukup sudah dimulai gitu dari sejak masa-masa SMA, di mana program pemerintah sudah memasukkan tablet tambah besi untuk remaja. Jadi memang zat besi itu dibutuhkan agar tidak terjadi anemia. Nah, anemia pada saat remaja mungkin terjadi karena ada menstruasi. Kalau misalnya mereka nanti suatu saat hamil mungkin atau terjadi pernikahan dini, kondisi mereka anemia, anaknya tidak akan bertumbuh dengan baik saat di dalam masa kandungan. Seperti itu. Jadi memang prosesnya panjang sekali. Karena itu dari dia ibaratnya masih dari remaja dia udah tidak memperhatikan gizinya gitu ya. Baik, ya itu tadi ya pendengar KP penyebab utama terjadinya stunting. Terus juga kalau kita pengen tahu nih apa aja sih gejala stunting itu, misalkan dari mungkin kita bisa melihat ketika anak nih udah lahir Mbak, itu bisa nggak kita melihat kalau ini wah ini kayaknya ada gejala stunting nih anak, itu gimana untuk mengetahuinya? Seorang tenaga kesehatan biasanya kalau misalnya kayak di kampung atau di desa itu bisa melakukan pengukuran panjang badan atau tinggi badan. Jadi sejak lahir memang sudah dilakukan pengukuran antropometri namanya, pengukuran tubuh. Jadi tidak hanya berat badan saja, tapi juga ada berat badan dan tinggi badan. Jadi nanti misalnya tinggi badannya itu tidak sesuai dengan rata-rata tinggi badan yang yang seharusnya untuk usianya, itu bisa mulai dilihat kenapa ya dia pendek seperti itu. Nanti bisa ditelisik lagi, bisa ditelusuri lagi pada saat ibunya hamil bagaimana asupan makannya, atau status gizi ibunya seperti apa. Karena status gizi ibu yang rendah terutama diukur dari lingkar lengan. Lingkar lengan yang kurang dari 23 itu kecil. Lingkar lengan di sebelah sini. Terus banget gitu ya. Kalau status gizi dari lingkar lengannya itu kurang dari 23 cm, itu berisiko untuk melahirkan anak yang stunting tadi ya, atau berat badannya lahir rendah, kemudian atau lebih pendek daripada yang lain. Tapi makanya kenapa kita bisa kejar nih, ternyata dia lebih pendek misalnya, kita bisa kejar di masa-masa sejak dia lahir. Memang sih urutannya kan memang dari sejak dia dalam masa kandungan, tapi kan kita tidak tahu kan ya waktu dia lahir dia akan lahir pendek atau tidak. Nah kemudian pada saat dia lahir segeralah melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi dengan pemberian menyusui yaitu ASI, menghasilkan ASI, harapannya ASI memberikan asupan gizi yang sangat-sangat mencukupi untuk seorang bayi dari 0 sampai dengan 6 bulan. Gitu. Jadi memang program dari pemerintah untuk bisa ibu-ibu sekarang memberikan ASI itu sangat gencar sekali. Jadi sudah digaungkan untuk bisa mengasihi. Jadi sekarang cuti aja 6 bulan Mbak. Iya, cuti sudah bisa sampai 6 bulan. Karena biar optimal gitu ya ngasih formulasinya. Sudah disupport nih sama pemerintah. Kalau dulu cuma 3 bulan. Iya, 3 bulan. Cuma 3 bulan terus akhirnya mau nggak mau harus perah atau bahkan ada ibu yang memberikan susu formula. Jadi sayang. Jadi pemerintah sudah menjalankan ya program untuk bahkan 6 bulan cuti kan ya. Dengan harapan ibu-ibu bisa memberikan ASINya sampai dengan usia 6 bulan. Karena memang kebutuhan gizi anak dari usia 0 bulan sampai dengan 6 bulan bisa terpenuhi dari ASI saja. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan kalau zaman dulu dikerokin pisang atau misalnya air beras, air tajin gitu dikasihkan, tidak perlu. Jadi memang cukup dari ASI saja. Jadi kalau misalnya dia tercukupi nih ASINya, nanti masuk ke usia 6 bulan ke atas, makanan pendamping ASI. Jadi makanan pendamping ASINya perlu kita lihat porsinya.
jumlahnya sesuaikan sama kebutuhan si anak sesuai dengan umurnya. Kemudian pemberiannya pola makannya seperti apa itu harus tepat. Tekstur makanannya juga harus tepat. Kemudian jenis dan variasi makanannya, bahan makanan yang dipilihkan tidak hanya itu saja. Jadi memang harus diperhatikan yang terutama sumber protein. Jadi kalau tadi zat gizi apa nih yang paling berperan untuk mencegah stunting adalah protein hewani gitu. Jadi tapi protein hewani juga tidak hanya berdiri sendiri, masih ada nih zat gizi yang lainnya, yaitu ada zat besi, kemudian ada kalsium, kemudian ada seng. Tapi zat gizi itu bisa didapatkan dari lauk hewani gitu. Dan itu artinya kembali lagi ke orang tua tadi atau si ibu tadi ya, yang ketika dia ingin ketika nanti dia melahirkan anaknya, maka gizi si ibu ini juga yang perlu diperhatikan gitu Mbak ya. Masa hamil dan juga setelah 1000 hari kehidupan ya. Betul, selama masa 1000 hari kehidupan. Kalau orang pikir dari mana sih dihitung 1000 hari kehidupan? Dari sejak kapan ya, sejak lahir? Enggak. 1000 hari kehidupan itu mulainya dari sejak ibu hamil. Iya, betul. Jadi sejak dari dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Jadi memang diupayakan dikejar tumbuh kembangnya sampai dengan usia 2 tahun, karena memang pertumbuhan paling pesat untuk otak, pertumbuhan paling pesat untuk berat badan, tinggi badan itu di usia 2 tahun. Tapi ketika 2 tahun nih masih belum beres ya masalah gizinya, masih kita upayakan kejar sampai sebelum usia 5 tahun. Kalau misalkan udah lewat dari 5 tahun gimana tuh? Sudah mandek ya. Jadi mau tidak mau kita memang mengupayakan dia tetap punya daya tahan tubuh yang baik saja. Tapi mungkin untuk bisa pengejaran tinggi badannya memang sudah lewat. Jadi memang dikatakan stunting dia di usia sampai dengan kurang dari 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun ya memang udah pertumbuhannya seperti itu. Tapi bisa dioptimalkan terus nih. Kan kata orang kayak anak laki-laki pertumbuhannya masih bisa sampai usia 17 tahun gitu. Tapi kalau dia punya olahraga, aktivitas yang baik, kemudian orang tuanya dia nambah tingginya, kemudian banyak-banyak makan sumber protein, diupayakan bisa. Tapi memang untuk standar stunting memang sampai usia dari 1000 hari kehidupan sampai usia 2 tahun sampai dengan di bawah 5 tahun. Oke, jadi buat ibu-ibu muda nih ya yang mungkin belum tahu gimana gitu ya untuk mengatasi, setidaknya itu bisa mencegah secara dini gitu ya, supaya anak yang lahir itu ini udah lahir nih ceritanya ya, tapi tetap kepikiran gitu, jangan-jangan nanti anakku stunting ya, dari ibunya tadi ya, untuk mengupayakan memperhatikan asupan gizinya tadi. Jadi nggak cuman untuk anaknya tapi ibunya juga, apalagi kalau masih dalam tahap menyusui ya. Betul. Nah itu penting banget ya pendengar KP ya. Oke, kita nanti bakal lanjut lagi ya, masih ngebahas tentang stunting. Terus nanti juga setelah ngebahas tentang stunting, nanti baru kita bakal ngebahas dari segi pencegahannya. Jadi gizi-gizi apa nih yang diperlukan nanti ya, supaya anak-anak kita itu nggak terkena yang namanya stunting. Jangan kemana-mana ya. Udah. Pendengar KP masih di talk show kesehatan, dan juga di sini Rizky masih bersama Mbak Desita ya. Kita juga masih membahas tentang stunting tadi ya. Dan kali ini kita bakal nanya lagi nih masih seputaran stunting Mbak ya, sebelum kita beralih ke gizinya gitu. Oke, kalau ini pertanyaannya tuh apa sih dampak dari stunting ini terhadap anak nantinya? Dampaknya itu ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang. Untuk dampak jangka pendeknya, si anak pada saat usia sekolah nanti kecerdasan otaknya itu berbeda dibanding anak-anak lain. Jadi dia memang punya tingkat kecerdasan yang di bawah dari teman-teman yang lain. Itu karena memang tadi udah dijelaskan di awal bahwa stunting adalah kejadian masalah gizi nih yang terjadinya lama, kronik. Dampaknya untuk jangka pendek pada saat usia sekolah kecerdasannya berbeda dibanding yang lain. Jadi dia mungkin lebih lambat saat menerima pembelajaran, kemudian konsentrasinya mudah sekali terdistraksi atau tidak fokus, kurang fokus, seperti itu. Untuk selanjutnya dampaknya adalah
dia punya badan yang lebih pendek daripada yang lain. Itu udah pasti dari segi pengertiannya, definisinya stunting aja udah lebih pendek daripada yang lain. Kemudian tuh dampak jangka panjangnya saat nanti dia udah masuk masa kerja, usia pekerja misalnya, produktivitasnya itu lebih rendah dibandingin sama yang tidak stunting. Jadi biasanya anak dengan stunting, punya riwayat stunting, produktivitas itu apa yang dihasilkan ya, apa yang dikaryakan itu kurang dibanding yang lain. Dampak besarnya lagi nanti pengaruhnya ke negara. Jadi kalau masyarakat Indonesia misalnya punya produktivitas yang rendah, jadinya pemasukan negara juga berkurang. Kemudian negara membuat program pemerintah untuk mengatasi ini kan jadinya lebih dana yang besar, perlu dana yang besar gitu. Jadi dampaknya dari yang jangka pendek sampai ke yang paling besar gitu. Jadi memang pengaruh stunting ini sangat-sangat berpengaruh sekali untuk seluruh masyarakat Indonesia. Makanya kenapa pemerintah sangat-sangat menggaungkan ini untuk bisa jadi program dimanapun bisa di-sharingkan gitu. Jadi di media sosial, kemudian seperti ini di radio, itu sangat-sangat membantu pemerintah untuk mengenalkan stunting bagi masyarakat. Iya, supaya nanti tumbuh kembang si anak itu nggak stuck di situ aja gitu ya. Oke, pendengar KP ya, itu tadi efek atau dampak dari stunting yang tadi yang pastinya akan mengganggu dari segi istilah dalam dunia pendidikan itu adalah kognitif gitu ya, perkembangan pengetahuannya jadi kurang, dan mungkin juga dari segi ini dia berbeda dari anak-anak biasanya tuh. Terus juga dari segi kognitif, motorik dan juga verbal. Jadi terhambat lah isinya, artinya mereka tidak optimal gitu ya. Terus juga itu tadi meningkatnya biaya kesehatannya karena pemerintah jadi harus mengalokasikan dana nih untuk mengatasi anak-anak yang stunting ini. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tanya-tanya seputar dari gizi, karena kita ngebahas tentang gizi dalam pencegahan stunting ya. Nah, kalau di stunting sendiri itu Mbak Desita ya, kalau stunting itu biasanya tuh kekurangan dari zat gizi apa gitu? Zat gizi protein. Protein ya. Jadi protein itu memang dibutuhkan besar dalam tubuh. Kalau di anak itu sekitar 10 sampai dengan 15% dari total kebutuhan gizinya sehari. Jadi kalau kita bisa hitungkan kebutuhan gizi seorang anak antara dari anak yang 0 sampai 6, kemudian 6 sampai dengan 9, nanti 9 sampai dengan 11 bulan, kemudian sampai 12 bulan sampai dengan 5 tahun, itu berbeda. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah proteinnya, zat gizi proteinnya, karena memang dibutuhkan besar. Kalau misalnya bisa dihitungkan itu 10 sampai 15% dari total kebutuhan tubuh atau 2 gram per kilogram berat badan ideal seorang anak gitu. Jadi berat badan ideal anak itu misalnya saat ini nih berat badan aktualnya si anak 5 kilo, tapi ternyata berat badan idealnya adalah 6 kilo. Jadi bisa dihitungkan bahwa kebutuhan gizinya misalnya kita pakai 2 gram dikali dengan berat badan ideal tadi 6 gram per kilogram berat badan, jadi 12 gram per hari protein yang diperlukan gitu ya. Ya itu contoh. Okay. Tapi kalau biasanya kalau untuk yang tinggi, yang lebih besar biasanya di atas memang 10 sampai 15% dari total kebutuhan gizi sehari. Oke, jadi itu tadi pendengar KP ya, kekurangan zat gizi yang menyebabkan stunting itu adalah karena kurangnya protein tadi ya. Terus juga pendengar juga harus memperhatikan proteinnya. Tapi misalkan nih dari segi ekonomi nih Mbak ya, misalkan proteinnya susah terpenuhi, apakah ada alternatif lain untuk bisa memenuhi protein ini terhadap si anak dengan kondisi keluarganya mungkin ekonominya terbatas gitu? Protein lumayan mahal ya, yang kita cuma telur. Sekarang telur juga naik. Iya. Betul. 60.000 satu. Ini kenapa jadi gini? Curhat ya. Gagal. Oke. Jadi memang protein ini ada 2 jenis ya. Jadi ada protein hewani dan protein nabati. Jadi memang yang paling diutamakan adalah protein hewani. Kenapa dibutuhkan protein hewani yang diutamakan? Karena memang protein hewani ini memberikan asam. Jadi kalau dalam protein itu ada namanya asam amino. Jadi asam amino yang lengkap itu adanya di protein hewani. Di protein nabati ada asam amino tapi tidak selengkap protein hewani. Gitu.
Protein hewani dari mana saja? Dari telur, dari ayam, daging sapi, atau hati ayam, ikan, semua jenis ikan, itulah protein hewani. Nah, kalau misalnya bicara kondisi ekonomi, untuk nilai gizi dalam satu porsi yang sama, misalnya satu porsi ikan kurang lebih 40 gram, itu bisa mendapatkan kurang lebih protein yang sama dengan satu butir telur. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih nggak ada ikan atau ikannya terlalu mahal, tapi di rumah udah ada telur nih, bisa satu potong ikan digantikan dengan satu butir telur. Itu punya nilai protein yang kurang lebih sama, kurang lebih 7 gram per 40 gramnya si ikan atau telur gitu. Atau misalnya ayam lebih murah ya, misalnya dibandingin daging sapi. 1 kilo. Sekarang berapa ya 1 kilo? 45 ribu. Jadi kalau misalnya ayam lebih murah dibandingin daging sapi. Satu potongnya kurang lebih 50 gram. Itu untuk anak yang di atas 2 tahun ya. Jadi satu potong 50 gram itu sama seperti satu butir telur 60 gram. Jadi satu butir yang agak sedang. Kan paling kecil, kan ada tuh telur yang kecil, sedang, yang paling besar gitu ya. Jadi biasanya kalau yang kecil itu harganya 2.000. Nilainya setara, jadi nilai proteinnya setara, kurang lebih seperti itu untuk daftar penukar dari proteinnya. Nah, kalau misalnya di sini, kalau yang di pedalaman atau yang di daerah sungai nggak punya ayam, nggak punya telur, nggak punya daging sapi, pakailah ikan di gitu. sungai. Iya betul, boleh ambil ikannya. Karena ada masalah gizi yang sering di rumah sakit itu, kenapa Bu nggak mau makan? Iya, dia nggak suka makan ayam, nggak suka makan telur, alergi katanya. Alergi. Terus ada ikan nggak di rumah? Jarang dikasih, tapi ada gitu. Boleh dipakein, dari bapaknya mancing atau nama pekerjaannya mencari ikan, itu boleh dipakai. Jadi misalnya ikan haruan yang paling sering di sungai, tapi di sini ikan haruan mahal ya. Tapi kalau misalnya kita mancing sendiri bisa dapat. Nah, satu potong ikan haruan kurang lebih 50 gram itu sama kayak satu butir telur. Bahkan dia punya albumin yang lebih tinggi dibandingin telur gitu. Jadi albumin itu adalah salah satu zat protein yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh sebagai antibodi, kemudian bisa membentuk darah. Jadi untuk albumin itu juga fungsinya untuk darah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak punya ayam, nggak punya telur, kemudian daging sapi tapi punya ikan, boleh saja. Kalau daging sapi harganya memang lebih mahal, tapi memang kebutuhannya lebih kecil. Jadi kalau misalnya 30 gram itu satu potongnya nggak terlalu besar, kayak kita satu potong rendang sapi itu kan kecil ya. Nah itu sama kayak kita makan daging ayam atau ikan 50 gram. Jadi daging sapi itu dibutuhkan sedikit, tapi memang punya nilai gizi yang agak besar tinggi, gitu ya, tinggi gitu ya proteinnya. Tapi nggak apa-apa nggak punya daging sapi gitu, yang punya telur pun boleh. Jadi satu butir telur juga setara dengan satu potong daging sapi 35 gram. Nah, itu dari segi hewani ya. Tapi kalau dibandingin sama nabati tadi, yang lebih banyaknya protein hewani. Protein hewani. Ya, itu tadi pendengar ya, ada telur, daging ayam, daging sapi, terus ikan. Apalagi kalau di Kalimantan ini ikan sungai itu banyak banget. Nggak usah sungai, rawa gitu ya. Ini kalau udah mau musim hujan ini nih ya, rawa tuh pada berair gitu ya, pasti banyak tuh ikannya ya. Ikan lais juga boleh. Yang penting ikan ya, karena protein itu pasti ada di semua ikan ya. Oke, itu tadi ya pendengar KB ya. Jadi stunting itu kan karena kekurangan zat gizinya apa? Itu tadi karena protein ya, baik itu protein hewani dan juga nabati. Jadi kalau misalkan pendengar nih agak susah untuk ngedapetin protein tadi, mungkin karena dari segi faktor ekonomi lagi gitu ya larinya. Kan bisa dimanfaatkan nih sungai-sungai yang ada di Kalimantan, apalagi di daerah Palangkaraya ini kan banyak banget ya rawa atau sungai untuk mendapatkan yang namanya ikan. Tapi ya walaupun ini di luar topik ya, ikannya jangan nangkap ikannya jangan yang dilarang oleh pemerintah gitu. Karena kayak ngebom atau apa, diracuni gitu. Kalau ikannya diracuni kan otomatis itu racun lagi ya, dimakan lagi. Oke ya. Jadi pendengar KP ya, yang perlu diperhatikan itu asupan gizinya adalah protein tadi ya. Terus nih Mbak ya, lalu bagaimana cara mencegah keadaan stunting kalau dilihat dari segi nutrisinya? Mungkin nih dari segi apa sih ibu dan anak mungkin kali ya.
Kalau misalnya untuk mencegahnya, jadi ada 3A namanya. Jadi ada asah, asih, asuh. Kalau asah itu orang tua sebagai guru pertama nih bagi si anak ya, itu bisa stimulasi dari segi perkembangan mentalnya. Jadi bagaimana menjaga mental si anak untuk bisa happy, senang. Karena kalau dalam kondisi anak yang stres atau misalnya terlalu terbebani, nafsu makannya menurun kayak gitu. Kemudian nanti dari segi asihnya, yaitu pemenuhan kebutuhan si anak tentang emosi. Jadi bagaimana cara kita mengasihi yang benar, kemudian bagaimana kita merespon sikap dari mereka. Misalnya saat mereka tantrum, kita harusnya mesti ngapain sih? Karena kalau misalnya anaknya tantrum, ibunya tantrum, nggak mau makan, pilih-pilih makan jadinya. Kemudian yang terakhir adalah asuhnya. Asuh ini sangat-sangat berperan karena memang orang tua memberikan makan itu kan ada polanya masing-masing gitu. Jadi misalnya anak nggak mungkin kenal permen kalau orang tuanya nggak ngasih gitu. Anak nggak mungkin kenal ciki-ciki atau apa ya, makanan ringan kalau orang tuanya nggak ngasihkan. Makanan angin ya jelas nggak ada proteinnya sih. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam asuh ini memang peran orang tua penting sekali. Jadi bagaimana melakukan pola makan yang tepat bagi si anak. Misalnya saat usia MPASI nih, usia 0 sampai dengan 11 bulan, dimana kan masih ada ASI nih. Ada jadi makanan itu hanya pendamping. Jadi 30%-nya adalah makanan yang di usia 6 sampai dengan 9 bulan, adalah 30%-nya adalah makanan pendamping ASI. Di situ pola makannya boleh hanya 2 kali sampai dengan 3 kali sehari. Jadi selebihnya adalah ASI. Nah, tapi pemberian dalam 1 kali makan memang diupayakan itu lengkap. Jadi ada karbohidratnya, itu kurang lebih 3 sendok makan misalnya. 3 sendok makan nasi, tapi nasinya diolah dijadikan bubur blenderan atau bubur saring, atau pakai saringan biasa juga nggak apa-apa, nggak mesti di blender. Kemudian ada proteinnya yang pasti. Yang utamakan adalah protein hewani. Protein hewaninya kurang lebih hanya 30 gram aja, kecil. Jadi dia kalau mau dipakai telapak tangan bayinya boleh nih, ambil telapak tangan yang bulat yang di tengah tanpa jari. Nah itu udah sebesar gitu aja protein hewani pada saat anak usia 6 bulan. Untuk 1 kali makan atau 1 kali makan? 1 kali makan. Nah, jadi ambil yang bagian telapak tangan si bayi kan kecil tuh. Jadi cuma 30 gram aja untuk 1 kali makan. Jadi boleh daging ayam atau boleh daging sapi atau ikan ataupun telur gitu. Nah, kemudian untuk sayurnya kecil, cuma 1 sendok makan aja. Nah, untuk masa-masa perkenalan malah mungkin bisa dibawa dari 1 sendok makan gitu. Jadi itu disaring, jadikan 1, dikasih makan ke anaknya. Jadi urutan makannya juga harus tepat. Nanti setelah dia usia 9 bulan sampai dengan 11 bulan itu udah makanan lumat atau makanan yang kasar, tidak perlu di blender halus. Jadi saringnya kasar atau memang hanya bubur saja, tidak perlu di blender atau disaring lagi, atau makanan yang kita lumatkan pakai sendok aja. Jadi misalnya nasi lembek kita pencet-pencet, kita banyak-banyak gitu ya. Nah itu untuk pergantian tekstur. Kenapa sih perlu dikenalkan tekstur? Agar anak terstimulasi di area mulutnya. Kalau anak nih udah dari awal udah salah kita kenalkan tekstur, dia nanti GTM. Apa ya itu gerakan tutup mulut. Jadi udah nggak sesuai urutan, susah lagi makannya. Gitu betul. Nanti pilih-pilih lagi. Nanti udah usia 9 sampai dengan 11 bulan, makanannya udah kasar, udah boleh bubur biasa. Lihat lagi nih proteinnya, sesuaikan lagi sama jari tangannya, kan pasti tambah besar tuh sama jari tangan, telapak tangan ya, sama telapak tangannya. Biasanya sampai 40 gram untuk 1 kali makan. Itu boleh sampai 3 sampai 4 kali makan sehari. Iya. Jadi pagi, siang, sore harus makan. Kadang kalau misalnya orang tua pikir ribet nih makan pagi, udah dilewatin aja, cuma siang sama sore. Paginya cari yang simpel, cari yang sederhana aja, minum susu. Dapat gizi yang lengkap nggak? Enggak gitu. Karena memang anak diperkenalkan makanan biasa dan pola makan yang tepat, pola makan yang baik. Kalau melewatkan jam makan, nanti keterusan sampai besar, sulit lagi kita memulai dari awal. Nanti besarnya kena asam lambung, kena penyakit yang lain. Iya, karena dilewatin gitu ya sarapan paginya. Nanti
setelah usia 11 bulan, 1 tahun ya, 12 bulan sampai dengan 2 tahun udah makanan keluarga. Jadi ya apa yang ibunya makan, anaknya makan, tapi diupayakan makanannya tetap bergizi seimbang. Nasinya, karbohidratnya udah bertambah nih. Dari yang sebelumnya 3 sendok makan aja nih waktu dia 6 bulan, terus nanti 9 bulan udah jadi 4 sendok. Pada saat dia udah 2 tahun itu udah sampai 5 sendok makan, sampai dengan 6 sendok makan. Jadi semakin bertambah, bukan semakin tetap aja. Proteinnya juga nambah, yang sebelumnya 30-40 gram jadi 50 gram gitu. Jadi protein itu nggak cuman dari protein hewani, nabati pun diperkenalkan, tahu, tempe, atau jenis kacang-kacangan. Tapi biasanya untuk kacang-kacangan di usia di bawah 1 tahun perlu diperhatikan apakah dia ada alergi kacang atau tidak gitu. Karena memang kalau udah ada alergi, takutnya sesak napas atau nanti muncul gejala-gejala alergi yang tidak kita harapkan. Iya. Nanti di usia di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun makanannya lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya makanan anak itu lebih banyak dibandingin orang dewasa. Kalau kita semakin tua, semakin bertambah umur harusnya semakin sedikit gitu, semakin turun. Kalau anak dalam masa pertumbuhan sampai dengan usia 17 tahun semakin lama semakin meningkat. Iya, itu karena masa pertumbuhan jadi maksimal banget gitu ya, iya, masih asupannya gitu. Betul. Nanti usia di atas 2 tahun sampai 5 tahun boleh sampai 7 sendok makan untuk nasinya. Proteinnya makin bertambah lagi kan, karena telapak tangannya semakin besar, bisa sampai 60 gram satu kali pemberian. Itu besar ya, 60 gram itu lumayan besar. Satu butir telur yang besar itu 60 gram. Nilai gizinya semakin bertambah lagi. Kemudian sayurnya pun boleh sampai 20 gram, boleh sampai 50 gram. Jadi sampai 1 mangkok di usia 5 tahun. Itu jadi memang porsi makanannya perlu kita perhatikan dalam 1 piring nasi dalam 1 kali makan. Oke, ya jadi setiap dari usia 0 sampai di 5 tahun tuh berbeda-beda gitu ya pemberian asupannya. Dan juga yang perlu diperhatikan itu adalah menyesuaikan dari tingkatan usianya tadi. Terus juga si orang tua atau si ibu juga jangan males gitu ya. Itu makanannya skip gitu. Ya soalnya anak zaman sekarang tuh Mbak, kalau nggak dikasih HP dia nggak mau makan. Betul. Tapi anak kenal HP dari siapa sih? Dari ibunya lagi gitu ya. Itu kebiasaan buruk banget buat ngasih. Kita itu kalau nggak pengen susah jangan dibikin susah dari sekarang ya. Maksudnya ketika anak udah dikasih handphone, ketika dia adiktif, jadi kecanduan, susah melepasnya, mending jangan dikasih. Gitu. Karena kalau kita nariknya lagi, emosional anak makin nggak karu-karuan, jadi stres lagi, nanti berpengaruh lagi ke nafsu makannya, kemudian dia nggak mau makan atau malah bersikap yang berlebihan gitu ya, terlalu berlebihan, emosi berlebihan, jadinya nggak baik juga. Nah kan ada tuh Mbak biasanya kan para ibu tuh ketika mereka memiliki bayi nih yang pastinya di bawah usia 12 bulan gitu ya, karena mereka masih mengkonsumsi makanan-makanan yang lembut gitu ya, yang harus di kayak di blender. Itu kalau misalkan sayurnya di blender, misalkan ayamnya di blender, biasanya ayam di blender tuh ayam yang direbus ya. Iya. Itu kadar gizinya masih utuh nggak atau apa berkurang gitu kalau di blender gitu? Kalau misalnya dibilang utuh memang enggak, karena memang mungkin ada yang lengket di tempat memasaknya, atau misalnya lengket di alat blenderannya, atau misalnya ada yang larut air, tapi yang larut air itu biasanya vitamin. Jadi kalau misalnya untuk protein memang diupayakan dia memang masih utuh, tapi cara pemasakannya juga tidak terlalu lama. Kalau misalnya untuk protein misalnya kan hanya kecil kan ya, 30 gram itu kecil sekali. Jadi pemasakannya pun ya nggak mungkin setengah jam, pasti di bawah dari setengah jam, hanya mungkin 10 menit. Masak telur pun juga kalau kita rebus juga kan tidak sampai 10 menit gitu, pasti di bawah 10 menit. Jadi kalau misalnya proses pemasakan yang terlalu lama memang mengurangi zat gizi. Atau misalnya kita melarutkan sayur terlalu lama, vitaminnya ada yang larut tapi nggak semuanya larut. Jadi memang pasti ada pengurangan karena proses pemasakan. Makanya itu kenapa kita perlu memberikan makanan yang seimbang, makanan yang sesuai sama si anak. Kita masak aja udah berkurang nih gizinya, apalagi kalau kita nggak ngasih sama sekali, apalagi kalau kita nggak memberikan sesuai sama kebutuhan dia gitu. Cara memasak aja udah bikin berkurang gizinya gitu ya. Apalagi udah diberikan makanya harus kita berikan yang seimbang buat anak. Oke. Terus juga nih pertanyaan berikutnya adalah apa sih istilahnya intervensi gizi spesifik nih yang dilakukan untuk mengatasi stunting ini apa aja gitu, maksudnya
mungkin tadi udah dijelaskan oleh Mbak Desita ya mengenai gizi tadi secara tapi lebih spesifiknya untuk mengatasi stunting ini biar lebih jelas lagi pendengar itu, misalkan dari segi protein itu protein tadi apa aja yang dikonsumsi menyesuaikan di daerah kita yang memang kalau dari segi apa sih SDA sumber daya alamnya itu lebih banyak ke ikan gitu ya. Nah itu betul. Gimana tuh Mbak? Mungkin kita bisa mulai dari tahap yang paling awal kali ya. Jadi 5 fase yang tadi. Jadi dari calon pengantin itu harus diberikan asupan zat besi. Jadi zat besi gitu ya? Iya, zat gizinya adalah zat besi. Itu adalah mineral. Mineral ini didapatkannya dari luar. Kita nggak bisa membentuk zat besi dari tubuh. Jadi namanya zat besi itu kita dapatkan dari makanan. Nah makanannya kalau untuk calon pengantin terutama remaja nih, makanya kenapa ada program pemerintah memberikan tablet tambah besi untuk remaja. Tujuannya adalah biar tidak mengalami anemia dan punya status gizi yang baik. Itu yang satu. Kemudian makanannya yang sehat. Jadi dimulai dari remaja sudah dimulai dari makanan yang sehat. Kalau sekarang makanan sekarang banyak yang instan, kemudian minuman-minuman manis. Apalagi sekarang sedang booming-boomingnya kalau kita melenceng dikit masalah ginjal seperti itu. Nah, kita perlu perhatikan pola makan yang sehat. Jadi sejak kita remaja. Nanti setelah calon pengantinnya udah sehat nih, udah tablet tambah besi yang memang rutin diminum, ketika dia masuk ke masa prakonsepsinya sebelum menikah itu punya status gizi yang baik. Cirinya adalah punya lingkar lengan yang baik, kemudian lingkar lengannya itu lebih dari 23, punya status gizi yang baik. Jadi kalau misalnya pada saat calon pengantinnya udah status gizi bagus, pada saat masuk konsepsi atau pada masa hamil lebih ditingkatkan lagi zat gizinya. Tetap tablet tambah besi harus tetap diberikan. Jadi biasanya dokter kandungan atau bidan itu tetap memberikan tablet tambah besi untuk ibu hamil. Kemudian asam folat itu didapatkan dari protein. Jadi memang protein ini punya banyak sekali nilai gizi, nggak cuma bukan proteinnya, lauk hewani maksud saya. Jadi lauk hewani itu nggak cuma protein aja, tapi juga ada zat besinya, ada asam folatnya. Fungsinya buat apa? Untuk tumbuh kembang janin. Jadi kalau misalnya ada janin yang pertumbuhan otaknya mungkin kurang sempurna, atau misalnya ada bagian yang cacat gitu, bisa jadi karena kurang asam folat. Jadi perlu ditambahkan asam folat, zat besi, dan protein, lagi protein pada saat masa kehamilan untuk tumbuh kembang si janin. Kemudian nanti masuk ke masa menyusui, udah lahir nih si anak. Menyusui dapat makan dari mana sih si anak? Ya dari mamanya, tetap dari mamanya. ASI mamanya akan bagus kalau mamanya lagi-lagi makan yang baik, makan yang bagus, bergizi seimbang. Zat gizi saat menyusui itu lebih besar dibandingkan saat hamil gitu. Karena memang semua nutrisi dapatnya dari si ibu. Jadi anak akan ngambil kalsium, akan mengambil zat besi, akan ngambil protein si ibu, mengambil energi si ibu. Lewat ASI yang keluar dikasihkan ke anak. Kalau ibunya tidak mengkonsumsi makanan bergizi lengkap, ada protein, ada karbohidrat, kemudian ada mineral, vitaminnya yang dapat dari sayur dan buah, kemudian ada tambahan misalnya mau susu untuk sumber protein yang lainnya, tumbuh kembang si anak nanti jatuhnya yaitu tadi stunting gitu. Jadi kalau misalnya saat menyusui harus banyak minum air putih gitu, karena memang ASI kan bentuknya cair, jadi memang diproduksinya memang cair, yang harus dapatnya juga dari air. Tambahan nutrisi di dalam ASINya dapatnya dari makanan gitu. Kalau misalnya sering sekali sekarang nggak bisa keluar ASINya, iya kan ada kayak gitu kasusnya juga, atau misalnya dikit aja, nanti takutnya anaknya masih lapar, atau misalnya anaknya rewel nangis karena sedikit ASINnya sedikit atau sama sekali nggak keluar. Persiapan seorang ibu untuk mau menyusui itu memang perlu dipersiapkan sejak dia hamil. Jadi peran seorang suami dan support system dari keluarga itu penting pada saat ibu hamil sampai dengan menyusui. Kenapa? Kalau suami tidak suportif pada saat hamil, misalnya nih memijat punggung si ibu, mungkin bisa teman-teman lihat di Google atau di YouTube atau di mana ada pijat oksitosin namanya. Kalau tidak melakukan itu sejak dari masa kehamilan, nanti seret pada saat anaknya lahir gitu. Jadi memang peran suami untuk bantu memijat oksitosin si ibu pada saat hamil sampai dengan menyusui itu penting. Karena ternyata pijat oksitosin suaminya cuma mijat belakangnya doang, itu udah bisa
membuat anaknya mendapatkan ASI yang diharapkan gitu. Jadi misalnya saat menyusui ibunya udah pijat, udah lancar ASINya, tapi dia makannya nggak bergizi, ya tetap protein energi yang didapatkan dari si anak lewat ASI kurang maksimal. Jadi kalau misalnya protein itu keluar pada saat menyusui itu paling terakhir. Jadi yang pada saat anak itu ngenyot di awal itu cuma dapat air aja. Nanti setelah 5 menit masuk ke 10 menit baru dapat protein. Nah kadang ibunya udah nggak sabaran, misalnya baru ngenyot 5 menit udah dilepas, nggak dapat proteinnya gitu. Proteinnya, anak yang dapat protein jatuhnya kurang gizi atau jatuh tadi stunting. Kemudian kalau misalnya ibunya makannya sembarangan, nggak cukup protein, ya anaknya juga nggak dapat cukup protein dari ASI ibunya gitu. Nanti udah masuk ke tahap menyusui, tahap ke anak lagi nih, MPASI. Tadi diulang lagi ya, tahap MPASI. Tetap perhatikan protein hewaninya. Jadi memang protein itu memang pemegang peranan penting untuk si anak mendapatkan kebutuhan gizi yang baik untuk tinggi badannya, agar untuk mencegah stunting gitu, sampai dengan usia 5 tahun. Sampai usia 5 tahun. Ya, jadi yang paling diperhatikan banget ya pendengar KP itu adalah proteinnya tadi ya, untuk memenuhi gizi supaya dia tidak terkena yang namanya stunting. Dan yang perlu diperhatikan juga tadi dari awal udah disampaikan oleh Mbak Desita, yaitu saat usia remaja. Karena pada saat itu juga dia juga masih masa pertumbuhan ya, maksudnya masa pertumbuhan ini. Tapi tetap gizinya tetap dijaga juga ya Mbak ya, supaya nanti ketika dia nikah terus juga hamil itu juga akan berfungsi nanti ketika dia akan memiliki seorang anak gitu. Karena itu artinya berpengaruh banget gitu ya. Benar sekali. Jadi memang sebuah lingkaran yang nggak bisa kita putus. Jadi kalau memang ingin dicegah dari awal, ya memang dari awal, sejak misalnya ibu itu belum menikah sampai dengan anaknya lagi sampai dengan usia 5 tahun. Oke, itu tadi pendengar KP ya, pembahasan tentang gizi untuk pencegahan stunting ya. Jadi tadi udah dipaparkan ya pendengar setia, stunting itu ketika tumbuh kembangnya itu tidak maksimal gitu ya. Terus juga faktornya itu tadi penyebabnya karena dari orang tua, maksudnya dari ibu yang kurang memberikan asupan gizinya tadi terhadap anaknya ketika masa hamil sampai dengan melahirkan. Terus juga yang terpenting adalah jangan malas untuk ngasih gizi. Kadang orang beralasan macam-macam gitu ya, karena faktor ekonomi dan segala macam. Apalagi di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya sendiri kan itu sumber dayanya lumayan melimpah ya Mbak ya. Jadi perlu memanfaatkan apa yang ada di daerah sekitar kita untuk mendapatkan protein tadi, supaya asupan-asupan yang diperlukan oleh si anak ini benar-benar terpenuhi, dan itu bisa menghindari dia dari terkena yang namanya stunting ya. Oke. Nah, ini melenceng mungkin berita ya. Pertanyaan terakhir nih Mbak ya. Perbedaan stunting dengan gizi buruk itu apakah sama atau beda gitu? Beda. Okay. Jadi kalau misalnya untuk stunting kita bicara lebih ke tinggi badannya per umurnya kurang atau tidak. Yeah. Kalau misalnya untuk gizi buruk itu berarti lebih ke berat badan, tinggi badannya. Jadi kalau misalnya dia punya berat badan yang sangat kurang, tinggi badannya juga kurang, kemudian kita bandingkan antara berat badan dan tinggi badan, itu dia masuk kategori gizi buruk, berarti ada kurvanya juga. Jadi tidak hanya bicara tentang tinggi badan saja, tapi juga tentang berat badannya gitu. Jadi kalau berat badannya sangat kurus, sangat kurang sekali, itu termasuk gizi buruk. Nah kalau di stunting itu anaknya kayak anak normal biasa, dia bisa sekolah, dia bisa main, dia bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi perutnya nggak buncit. Iya, gitu. nggak nampak seperti orang yang kurang gizi gitu ya. Tapi kalau untuk gizi buruk memang kelihatan nyata gitu, kelihatan nampak di depan mata nih, bahwa dia kurus sekali, kemudian tidak ada massa ototnya, cuma tinggal kulit sama tulang misalnya, atau misalnya ya tadi kayak Mbak bilang ada perutnya buncit, tapi perutnya buncit bukan karena ada isi makanannya, tapi malah karena pembesaran organ di dalam tubuhnya.
Jadi memang kelihatan gitu, secara fisik dia memang tampak kurang gizi gitu, tampak tidak bergizi gitu. Dari segi rambut, misalnya rambutnya jarang-jarang, kemudian warnanya tidak gelap, kemudian mukanya ada yang bengkak misalnya. Bengkaknya itu bukan bengkak yang sehat, gembul atau menggemaskan gitu, tapi memang karena gizi buruk. Jadi memang ada tipe yang berbeda antara yang gizi buruk dengan stunting gitu. Jadi kalau gizi buruk itu bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Kalau stunting memang dalam waktu yang panjang, dari sejak efeknya gitu ya nanti ya, dan juga berefek panjang. Kalau gizi buruk mungkin masih bisa ini ya, bisa kita segera tangani dengan pemberian gizi yang baik, direhabilitasi lah istilahnya. Direhabilitasi gitu. Kalau stunting itu kalau dari awal yang udah buruk gizinya, dan itu akan berpengaruh ke seterusnya gitu ya. Baik ya pendengar KP ya, itu tadi pembahasan kita tentang gizi dalam pencegahan stunting. Nah mungkin bisa disimpulkan Mbak mengenai bahasan kita hari tentang gizi pencegahan stunting ini. Jadi buat teman-teman semuanya bisa memperhatikan bagaimana asupan makannya. Jadi asupan makan anak itu sangat penting di masa-masa pertumbuhan, mulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun sampai dengan usia 5 tahun. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bergizi seimbang dalam satu kali pemberian makan, dalam satu piring nasi buat si anak. Isinya ada karbohidratnya, sumber karbohidrat, kemudian ada sumber protein, boleh dari protein hewani yang diutamakan dan juga protein nabati, kemudian ada sayur, ada buah sebagai sumber vitamin dan mineral, kemudian nanti ada cairan, yaitu ada air. Nah, ketika kita bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang buat anak dengan porsi yang sesuai, dengan jenis tekstur makanan yang sesuai dengan usia anak, kemudian dengan dipersiapkan dengan bersih. Jadi memang diperlukan juga sanitasi yang baik pada saat mempersiapkan bahan makanan untuk mencegah penyakit yang lain. Harapannya anak bisa mendapatkan kebutuhan gizi yang sesuai gitu. Jadi dengan bergizi seimbang, kebutuhan gizi yang terpenuhi, kita bisa mendapatkan status gizi anak yang baik. Harapannya tidak terjadi stunting, tidak terjadi gizi buruk tadi. Kalau boleh disambung lagi, jadi kita punya generasi yang emas pada tahun 2024 itu sudah dicanangkan sama pemerintah dari dulu, bahwa harapannya kita punya generasi yang baik di masa yang akan datang dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Oke, itu tadi pendengar KP ya, bahasan kita, bincang-bincang kita di hari ini mengenai gizi dalam pencegahan stunting. Nah, semoga saja informasi-informasi tadi yang udah disampaikan oleh Mbak Desita ya, mengenai gizi-gizi apa saja yang diperlukan untuk mencegah stunting tadi, semoga bermanfaat dan juga tidak ada lagi namanya, maksudnya itu persentase untuk stunting ini turun gitu ya di tahun 2024 ini. Ini udah mau akhir tahun ya? Iya, targetnya itu kan harus 14% nih ya, dan ini masih 21,6 pendengar setia ya. Oke, terima kasih Mbak Desita ya. Sama-sama sudah hadir di KP Radio di kesempatan hari ini. Semoga juga bermanfaat untuk kita semua ya. Saya Rizky pamit dan juga Mbak Desita. Sama-sama. Terima kasih udah datang di studio KP. Saya Rizky pamit, selamat bertemu kembali di talkshow kesehatan selanjutnya.